Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adin Sawalida tentunya di channel yang sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Apa itu pengertian konsep diri? Konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Konsep diri merupakan inti dari kepribadian individu. Inti kepribadian berperan penting untuk menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku positif diri pribadi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menilai diri sendiri. Diri sendiri itu dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama aspek internal dan yang kedua aspek eksternal. Yang pertama itu aspek internal. Aspek internal itu bisa kita pelajari dari diri kita itu dari pemikiran diri kita sendiri. Jadi kita menilai diri kita sendiri itu dari pemikiran kita sendiri. Bagaimana sih diri kita yang sebenarnya? Bagaimana perilaku kita, sikap kita, kepribadian kita itu bagaimana? Itu menurut pemikiran diri kita sendiri. Dan yang kedua yaitu penilaian dari faktor eksternal. Dari faktor eksternal kita bisa menilai diri kita dari kritikan orang lain. Jadi seperti pendapat atau saran, kritik dan komentar orang lain itu kepada kita itu bisa mengerti bagaimana diri kita yang sebenarnya. Orang lain itu menilai diri kita dari pendapatnya, dari pemikirannya. Jadi kita menilai diri kita dari pendapat orang lain. Tentunya di sini tidak mudah untuk menilai diri sendiri dari dua aspek tersebut. Yang pertama dari pemikiran kita, yang faktor internal, dan yang kedua dari faktor eksternal dari penilaian orang lain. Dan di sini yang pertama menilai diri sendiri dari faktor internal itu kita berpikir atau berandai-andai bagaimana diri kita itu kepribadiannya itu bagaimana. Kita harus bisa mengetahui jati diri kita yang sebenarnya. Jadi kita itu bisa mengenali diri kita lebih dalam, lebih luas, lebih dekat dengan diri kita sendiri, sehingga kita itu nyaman dengan kehidupan kita. Apabila ada orang lain yang mengelek-ngelek kita, mengejek kita, atau yang istilahnya membicarakan kita di belakang kita, itu kita enjoy aja ya. Inilah diri kita. Ini diri kita yang sebenarnya. Kemudian yang kedua dari faktor eksternal itu ada penilaian dari orang lain. Nah, di sini kita perlu meminta pendapat dari orang lain bagaimana diri kita. Tentunya di sini tidak mudah, kita harus meminta pendapat terlebih dahulu kepada orang lain mengenai diri kita. Bagaimana sih mereka mengenal diri kita, bagaimana mereka itu mengetahui diri kita, kenal dengan kita itu sifat kita bagaimana. Kita bisa mengetahuinya dari penilaian orang tersebut. Nah, tentunya di sini banyak masalah-masalah atau cobaan-cobaan yang begitu kuat dalam diri kita ya. Mengapa? Ya memang hidup itu begini adanya. Tentunya banyak cobaan dari luar, dari dalam ya. Contohnya kalau dari diri kita sendiri, cobaan diri kita sendiri itu kita merasa dengan diri kita itu sangat jengkel dengan kepribadian kita. Kita belum bisa menemukan jati diri kita. Nah, itu kita perlu memikirkan atau perlu mendiskusikan dengan diri kita sendiri supaya kita bisa mengetahui bagaimana sifat asli diri kita yang sebenarnya itu bagaimana. Kemudian apabila dari orang lain atau dari teman, dari masyarakat atau khalayak ramai itu membicarakan diri kita, ya udah, mereka itu bebas berkomentar.
tidak usah diambil pusing. Ya inilah hidup saya, inilah kepribadian saya. Saya itu memang hidupnya begini, jadi begini adanya. Kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri supaya kita menjalani hidup itu dengan santai, dengan enjoy, dengan kalem. Ya pokoknya yang enak-enak. Jangan dibuat susah. Semua itu pasti ada solusinya. Semua itu di dunia ini pasti ada cobaan, ada suatu masalah. Tetapi tidak semua masalah, semua cobaan itu pasti ada jalan keluarnya. Kita harus sabar, harus tabah menghidupi, merasakan kehidupan ini semua, karena ya inilah cobaan hidup yang perlu kita jalani, yang harus kita lakukan dengan senang hati, dengan enjoy, supaya diri kita itu tidak terbebani dengan kicauan-kicauan burung yang sedang terbang. Ya, begitulah penjelasan konsep diri dari saya sendiri. Ya, apabila kalian semuanya mau berkenalan lebih jelas dengan pribadi kalian sendiri, ya itu bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal itu dari pemikiran kamu sendiri, yang faktor eksternal itu dari komentar orang lain atau pendapat orang lain. Ya, namanya hidup pasti ada cobaan, ada masalah, ada yang menghalang-halangi jalan. Ya itu orang yang senang dengan diri kita ya pasti membicarakan kita dengan baik-baik. Tapi kalau orang yang memang membenci kita, walaupun kita berbuat baik sebaik mungkin, pasti mereka selalu menilai kita dengan buruk, karena mereka membenci kita. Ya udah, jalanin aja. Kita berjalan sesuai dengan arah. Kita jalani dengan sabar, dan kita harus bisa harus istilahnya tidak menghiraukan komentar-komentar yang buruk. Ya inilah diri saya, inilah pribadi saya. Ya demikian penjelasan diri dari saya, Dimas Bahwalida. Apabila ada kurang lebihnya, ya itulah sifat manusia. Akhirnya dari sini saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan sampai jumpa. Semoga dapat berjumpa lagi di channel-channel yang berikutnya, di konten-konten yang lebih menarik.